Ketika Anda tertidur, apakah Anda pikir tubuh Anda dapat beristirahat? Tidak. Tubuh Anda melakukan tugas yang kompleks saat Anda tertidur. Apa yang dilakukan tubuh Anda secara diam-diam? Hari ini kita akan menjelajahi misteri tubuh. Setiap malam, saat Anda tertidur, setiap bagian tubuh Anda sibuk, tetapi bagian yang paling sibuk adalah otak. Otak adalah pusat komando tubuh kita. Saat kita tertidur, hal pertama yang dilakukan otak adalah mengatur dan mengarsipkan berbagai informasi yang kita terima sepanjang hari. Pada siang hari, mata kita melihat segala macam pemandangan, telinga kita mendengar segala macam suara, dan hidung kita mencium segala macam bau. Dan informasi ini membanjiri otak kita seperti air pasang. Saat kita tidur, otak kita bertindak seperti pustakawan yang rajin, memilah dan mengatur informasi ini dan menyimpannya dalam memori jangka panjang. Inilah sebabnya mengapa semakin banyak tidur Anda, semakin baik daya ingat Anda. Pada saat yang sama, otak juga memperbaiki dan membersihkan dirinya sendiri setelah kita tertidur. Neuron otak menghasilkan sejumlah limbah metabolisme selama aktivitas kita di siang hari. Jika limbah ini menumpuk terlalu banyak, akan mengganggu fungsi normal otak. Saat kita tertidur, cairan cerebrospinal di otak akan mengalir lebih cepat, bagaikan seorang petugas kebersihan yang mengemudikan truk pembersih. Bergerak maju mundur di dalam otak untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme. Oleh karena itu, jika kita tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup, zat-zat sisa metabolisme tersebut akan menumpuk di dalam otak sehingga menyebabkan kemampuan kognitif kita menurun dan daya ingat kita pun menurun. Selain itu, otak kita mengatur emosi kita saat kita tidur. Saat kita memasuki tidur nyenyak, otak kita akan memproses dan mengatasi emosi negatif yang timbul sepanjang hari, sehingga memungkinkan kita menghadapi hari baru dengan sikap yang lebih tenang dan positif setelah bangun tidur. Kita semua tahu bahwa jika kita tidak cukup tidur, kita bisa menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Hal ini dikarenakan pada saat tidur, otak mengatur sekresi neurotransmitter, antara lain serotonin, dopamin, dan lain sebagainya. Neurotransmitter ini berperan penting dalam menstabilkan emosi kita. Mimpi adalah karya besar otak. Meskipun tidak ada konsensus mengenai penyebab spesifik mimpi, komunitas ilmiah secara umum percaya bahwa mimpi merupakan manifestasi otak yang mengatur informasi, memproses emosi, dan terlibat dalam pemikiran kreatif. Kadang-kadang, kita mungkin tiba-tiba mendapat inspirasi dalam mimpi dan memecahkan masalah yang mengganggu kita sepanjang hari. Ini adalah perwujudan aktivitas kreatif otak saat kita tidur. Setelah membahas otak, mari kita lihat apa yang dilakukan jantung. Jantung adalah pompa tenaga tubuh kita. Saat kita tertidur, intensitas kerja jantung akan menurun dan detak jantung berangsur-angsur melambat. Normalnya, detak jantung kita saat terjaga sekitar 60 hingga 100 detak per menit, dan saat kita tertidur, detak jantung kita turun menjadi sekitar 50 hingga 70 detak per menit. Ini adalah mekanisme pengaturan diri tubuh yang bertujuan untuk mengurangi beban pada jantung dan memungkinkan jantung mendapatkan tingkat istirahat tertentu. Namun kerja jantung belum banyak berkurang. Ia masih terus mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Bahkan saat kita tertidur lelap, jantung kita tidak akan mengendur sedikit pun. Ia bagaikan penjaga yang setia, menjaga kehidupan kita dalam diam. Terlebih lagi, tidur sangat penting untuk kesehatan jantung. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam semalam memiliki risiko lebih tinggi terkena masalah jantung dibandingkan mereka yang cukup tidur.
Berikutnya adalah sistem pernapasan. Saat kita tertidur, laju pernapasan kita secara bertahap melambat dan menjadi lebih teratur. Saat tidur, laju pernapasan kita biasanya stabil pada 12 hingga 20 kali per menit. Lebih rendah daripada saat kita terjaga. Hal ini karena setelah kita tertidur, kebutuhan kita terhadap oksigen relatif berkurang, dan produksi karbon dioksida juga berkurang. Pernapasan tubuh manusia saat tidur juga memiliki fungsi penyesuaian otomatis. Ketika konsentrasi karbon dioksida dalam tubuh meningkat, pernapasan secara otomatis akan semakin dalam dan cepat untuk mengeluarkan kelebihan karbon dioksida. Ketika kandungan oksigen menurun, pernapasan juga akan melakukan penyesuaian yang sesuai untuk memastikan kebutuhan oksigen tubuh. Bahkan saat kita tertidur, ginjal kita tetap sibuk. Itu seperti tempat pembuangan sampah tubuh kita, buka 24 jam sehari. Selama tidur, otak melakukan 3 hal utama: memproses limbah metabolisme, mengatur keseimbangan air, dan mengatur keseimbangan elektrolit. Ia juga melakukan sedikit pemeliharaan pada dirinya sendiri, memperbaiki dan meregenerasi sel. Ia seperti pengurus kehidupan yang bekerja 24 jam sehari, menjaga kesehatan kita setiap saat. Sistem pencernaan adalah pabrik pengolahan makanan tubuh kita, dan terus memproses makanan yang kita makan sepanjang hari bahkan setelah kita tertidur. Lambung berfungsi untuk menggiling dan mencampur makanan. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi dan menyediakan energi bagi tubuh. Sedangkan usus besar berfungsi utama untuk menyerap air dan mengolah sisa-sisa makanan. Saat kita tertidur, ada kekuatan yang diam-diam menjaga kita, yaitu sistem kekebalan tubuh kita. Selama tidur, sistem kekebalan tubuh menjadi lebih aktif, memproduksi dan melepaskan lebih banyak sel kekebalan untuk memperkuat perlindungan tubuh kita. Mereka mengidentifikasi dan membasmi bakteri dan virus yang menyerang. Sistem kekebalan tubuh juga melakukan pemeriksaan dan perbaikan tubuh secara menyeluruh saat kita tidur, dengan segera mendeteksi dan membuang sel-sel yang rusak dan abnormal guna mencegah timbulnya penyakit. Sistem muskuloskeletal juga memiliki periode emas untuk perbaikan dan pertumbuhan saat kita tidur. Selama aktivitas seharian, otot akan mengalami kerusakan atau menjadi lelah. Setelah tertidur, tubuh akan mengeluarkan hormon pertumbuhan untuk membantu memperbaiki serat otot yang rusak dan meningkatkan kekuatan otot. Selama tidur, tulang mengalami metabolisme. Osteoklas memecah tulang tua, sementara osteoblas mensintesis tulang baru, yang memungkinkan tulang terus diperbarui dan diperkuat. Oleh karena itu, jika anak ingin tumbuh tinggi, mereka harus cukup tidur. Selama tidur, kulit kita juga memasuki masa kecantikannya dan mulai memperbaiki serta merawat dirinya sendiri. Saat kita tertidur, sirkulasi darah di kulit menjadi lebih cepat, memberikan lebih banyak nutrisi ke sel-sel kulit dan meningkatkan metabolisme sel-sel kulit. Pada saat yang sama, kulit akan mengeluarkan lebih banyak kolagen, protein yang dapat menjaga elastisitas dan kilau kulit serta mengurangi pembentukan kerutan. Selain itu, saat tidur, fungsi pelindung kulit akan ditingkatkan, sehingga dapat lebih baik menahan kerusakan dari lingkungan luar. Ada sistem endokrin. Selama tidur, sistem endokrin seperti orkestra hormon yang diatur secara tepat, di mana berbagai hormon menjalankan fungsinya masing-masing dan mengoordinasikan berbagai fungsi fisiologis tubuh. Dapat dilihat bahwa tidur bukan sekedar istirahat biasa, tetapi juga merupakan rekayasa presisi yang memerlukan kerjasama berbagai sistem dalam tubuh. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa tidur adalah obat mujarab kehidupan. Dan itu sangat masuk akal. Oleh karena itu, setiap tidur yang baik adalah investasi terbaik bagi tubuh Anda.
Marilah kita perhatikan waktu tidur dan hindari begadang. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Sampai jumpa di lain waktu.